Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ikhwan, sebenarnya ana ingin melanjutkan kajian kitab At-Ta'liqatul Jaliyah Al-Muqaddimah Al-Aqdiyah, namun memandang di hadapan antum ini banyak para tahfidul Quran yang mungkin bagi kita semua lebih selayaknya kita mendahulukan yang lebih dibutuhkan oleh mereka, yaitu dari kitab Ithafus Sajid bi Majmu'atin minal Adabil Muhimmah fil Masajid. Kita lanjutkan, di antara adab berjalan menuju masjid adalah pada poin yang ke-9, fi tariqika nahwal masjidi ihdzar an takuna mu'dhiyan fit tariq bal kun musliman muta'addiban. Ketika engkau berjalan menuju masjid, hati-hati engkau dari mengganggu orang di jalan. Bahkan hendaknya engkau menjadi seorang muslim yang beradab. Ini adab yang perlu diperhatikan. Ketika seseorang berjalan menuju masjid dalam rangka niatnya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai antum di jalan tersebut mengganggu orang, menyebabkan orang lain terganggu. Itu tidak diperbolehkan. Namun hendaknya engkau menjadi seorang muslim yang muta'addib, yang beradab. Disebutkan fa fis sahihain min hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala muslim yang lain selamat dari lisan dan gangguannya. Fantabih an tulqi hajaran aw tada'u syaukan fi tariqin nas balil wajib alaika an tuzila dzalika minat tariq in wajadtahu. Maka waspadalah engkau dari melemparkan batu atau meletakkan duri di tengah-tengah jalan, di tempat yang dilalui oleh umat manusia. Bahkan wajib bagimu agar engkau menghilangkan itu semua di jalan kalau engkau mendapati sesuatu yang mengganggu orang. Seorang muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang benar, yaitu muslim yang kaum muslimin yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Sehingga muslim yang baik itu adalah muslim yang bisa mewujudkan keamanan untuk orang lain. Muslim yang baik adalah muslim yang tidak menimbulkan gangguan untuk orang lain, baik secara lisan ataupun perbuatan. Sehingga lisannya perlu dia jaga, jangan mencela, jangan mencaci, jangan mengatai orang. Dan juga perbuatan dia, tangannya dia, kakinya dia tidak diperbolehkan mengganggu orang lain, memukulnya, menempelengnya, mencuri barang temannya, tidak diperbolehkan.
Nah, itu mengganggu orang lain. Termasuk tadi yang disebutkan apa? Membuang batu, membuang kayu, membuang paku, membuang duri. Tidak diperbolehkan di jalanan. Terus apalagi yang tidak boleh? Kata para ulama, mencakup seluruh segala sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin. Masuk dalam bab ini ya ikhwan, membuang sampah di jalanan. Tidak diperbolehkan. Sampah di jalanan mengganggu. Baunya mengganggu orang yang lalu lalang. Mungkin saja ada najis. Dulu Syekhuna Abdurrahman rahimahullah ta'ala beliau mentanbih. Jangan buang pampers atau popok bayi itu di jalanan, najis itu kan, ngotori jalan, tidak boleh. Makanya kami ingatkan kepada antum semua, ya tullabal ilm, hendaknya para penuntut ilmu, santri adalah orang yang pertama kali mempraktekkan adab ini tadi. Jaga kebersihan pondok, jaga lingkungan, jangan buang sampah di jalanan. Depan-depan pondok pesantren itu ada sampah, antum ambil. Jangan buang sampah di lingkungan atau di tanah orang lain, juga tidak diperbolehkan. Jangan misalkan sampah untuk buang di tanah tetangga, tidak boleh ya. Kalau misalkan masak indomie atau antum ada bekas-bekas apa plastik, jangan dibuang di tanah tetangga, tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tapi buanglah pada tempatnya, tempat sampah, supaya tidak menimbulkan mengganggu orang lain. Kemudian di sini disebutkan, bahkan yang wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang thalibul ilmi, wajib bagi orang yang berjalan menuju masjid, agar menghilangkan segala sesuatu yang dia dapati dari perkara-perkara yang bisa mengganggu orang lain. Ketika di jalan antum mendapati ada sampah buang. Ya. Bisa antum buang, singkirkan, mengganggu orang, singkirkan. Ada kantong sampah mungkin tengah jalan mengganggu orang. Atau misalkan di jalan tersebut didapati kayu yang melintang, antum singkirkan. Ada duri, antum singkirkan. Ada paku, antum singkirkan. Ini merupakan perkara yang selayaknya, adab yang seharusnya bagi seorang thalibul ilmi ayatahalla bihi, agar berhias dengan adab yang seperti ini. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan ketika berada di jalan, istisyarul ajr was sawab minallahi subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-'abda fi tariqihi ila al-masjidi huwa fi tariqin ila ada'i faridatin aw ibadatin 'azimatin awjabaha Allahu 'alaihi wa kataba lahu al-ajra in huwa hafidhun 'alaiha wa addaha, bal innal ajra yakunu lil 'abdi bi kulli khutwatin yakhtuha ila baitillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara adab yang perlu disadari bagi seorang penuntut ilmu, istisyarul ajr was thawab minallahi subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia betul-betul merasa mengharap pahala dari Allah azza wajalla. Hendaklah dia betul-betul berharap dan merasa ini dia sedang menuju ibadah, sehingga dia betul-betul mengharap ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tadi, agar diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganjaran pahala. Dikarenakan seorang hamba ketika dia berjalan menuju masjid, ya, pada hakikatnya dia berada di jalan menuju kewajiban dan ibadah yang sangat besar dari perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat bagi dia pahala. In huwa hafadhu 'alaiha, kalau dia menjaga amalan tersebut, wa addaha, dan dia menunaikannya, bal innal ajra yakunu lil 'abdi bi kulli khutwatin yakhtuha ila baitillah. Bahkan pahala yang akan dia dapatkan bagi seorang hamba tersebut pada setiap langkah yang dia melangkah ke masjid menuju Baitullah. Ingat ya ikhwan, antum harus menyadari langkah kaki antum menuju masjid adalah ibadah. Langkah kaki antum menuju masjid adalah jalan menuju kebaikan. Antum berjalan misalkan di atas menuju masjid ini tadi dalam rangka untuk apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum menuju tempat yang paling mulia.
Misalkan antum berjalan di rumah, antum menuju masjid, antum sudah menuju tempat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul ardi ilallah masajiduha. Bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Masjid. Ya apa tidak? Jadi ketika seorang hamba melangkahkan kaki ke masjid, pada hakikatnya dia sedang melangkahkan kaki menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Subhanallah ya ikhwan, ini adab yang sangat luar biasa. Ya, yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi istisyarul ibadah. Betul-betul merasa sedang beribadah. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Sangat-sangat besar yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi beradab dengannya. Jelas? Ya. Makanya antum semua hendaklah beradab dengan adab yang disebutkan oleh penulis buku ini, Afan Akhriza. Kami ba'dal maghrib ini masih kitab adab, nanti ba'da isya baru yang apa? Akidah tadi ya. Antum cari aja PDF-nya, ya. Jelas ya? Nah, ada faedah ikhwan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu dalam bab berwudu. Ketika beliau membahas atau mensyarah hadis innamal a'malu binniyat, kata beliau, termasuk perkara yang sangat penting bagi seseorang ketika orang tersebut beribadah, hendaklah dia merasa perkara ihdharun niat. Apa ihdharun niat? Dia hadirkan niatnya tadi bahwasanya dia sedang dalam beribadah. Antum ketika sedang berwudu, antum hadirkan niat antum bahwasanya antum sedang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum melangkah dari rumah menuju masjid. Ya akhi, ya ikhwah, ya thalabul ilm. Bukan menuju tempat maksiat. Bukan menuju tempat yang biasa. Tapi antum berjalan menuju masjid, antum menuju tempat yang bagaimana? Yang dikatakan oleh Nabi SAW, ahabbul ardi ilallah masajiduha. Bagian bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Jadi antum menuju tempat yang paling mulia. Tempat yang di sana didirikan sholat. Tempat yang di sana dipakai untuk berzikir kepada Allah. Tempat di sana yang digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang hamba berjalan menuju tempat tersebut, harus ada dan selayaknya dia betul-betul merasa istimewa sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya langkah orang tersebut dari rumah menuju masjid dicatat sebagai kebaikan, dicatat sebagai pahala. Rawa Muslimun rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Kata Nabi SAW, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Salatnya seseorang ketika berjamaah, ya, melebihi salat dia di rumah atau di pasarnya dia sebanyak 20 lebih derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salah ma kanat as-salah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusallun ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi
yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahumma ma lam yu'dhi fi, ma lam yuhdits bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang demikian itu bahwasannya seseorang apabila dia berwudu lalu dia memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi masjid dan tidaklah mendorong dia ke masjid melainkan dalam rangka salat, la yuridu illa shalah, tidaklah dia menginginkan ke masjid melainkan salat, bukan tujuannya karena ingin jualan karena di sana ada pengajian di masjid, bukan juga tujuannya karena cari makanan karena di sana ada orang buka puasa, bukan. Tapi tujuan dia ke masjid karena ingin salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah melainkan Allah pasti akan angkat derajat dia. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan dari dia satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi shalah ma kanatis shalah hiya tahbisuhu. Tatkala dia masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, maka dia dianggap dalam salat. Ma kanatis shalah tahbisuhu, selama salat itu sendiri yang menghalangi dia. Dia nunggu di masjid. Kenapa nunggu? Tidak keluar-keluar dalam rangka ingin menunggu salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat akan mendoakan salah seorang dari kalian madama fi majlisihi alladhi yusalli fi atau shalla fi. Malaikat akan mendoakan orang yang berada di tempat salat dia tadi. Apa doanya malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah maafkanlah dia. Ma lam yu'dhi fi, ma lam yuhdits bi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Ma lam yuhdits bi, dan selama dia tidak berhadas, ya, tidak batal hadasnya. Itu kata para ulama. Jelas? Wadih ya ikhwan? Ini adab ya ikhwan di dalam masjid. Adab bagi seorang penuntut ilmu yang selayaknya bagi dia untuk beradab dengan adab yang disebutkan di buku ini tadi. Ya, bagi para santri seharusnya dan selayaknya bagi antum semua untuk beradab ketika berjalan menuju masjid. Dan nanti akan ada disebutkan di buku ini tadi adab berkaitan di dalam masjid, atau adab qabla dukhulil masjid, adab sebelum masuk masjid. Sehingga punya adab. Antum belajar di masjid, hendaklah antum beradab. Jangan tidak punya adab ke masjid. Teriak-teriak orang awam. Kalau di jalan teriak-teriak, wow. Ini ke masjid mau sholat tarawih, nyalain percon. Tahu percon, petasan, der. Boleh apa enggak? Coba enggak boleh, itu mengganggu orang lain. Di bulan Ramadan teriak-teriak. Ya, lihat antum orang awam masuk masjid teriak-teriak. Antum lihat aja anak itu, anak yang ya kayak gitu. Antum alhamdulillah diajari adab bagaimana dalam masjid. Itu nikmat ya ikhwan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua untuk mengenal ilmu. Antum lihat orang yang tidak mengenal ilmu, tidak mengenal adab, risih apa tidak? Masuk masjid teriak-teriak, bikin gaduh, tidak punya adab, sholatnya main-main. Tapi lihat para penuntut ilmu, lihat para santri. Ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang layak kita syukuri tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk beradab. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini sampai nunggu adzan Isya. Kemudian salat, kemudian kami mau kajian anak-anak tahfidzul Quran, nanti murojaah, mungkin nanti akan disimai ya. Jadi antum habis Isya itu semuanya murojaah ya. Entah di belakang silakan. Kami kajian dulu 30 menit, kemudian antum setoran ya. Naktafi bihadzal qadar.